Selamat siang Pak Joko, nama saya Anastasia dari kelas MJ 701. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai uh, isu etika bisnis dalam praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Latar belakang isu yaitu banyak perusahaan besar yang menguasai pasar melalui cara yang tidak sehat. Persaingan tidak adil menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan konsumen. Contoh kasusnya adalah Google, Microsoft, Indomaret, Alfamart yang ada di level nasional dan sebagainya. Monopoli sendiri yaitu kondisi pasar yang dikuasai oleh satu pihak. Kemudian persaingan yang tidak sehat yaitu praktik bisnis yang tidak jujur atau merugikan pesaing secara tidak adil. Analisis etika deontologi utilitarianisme dan keutamaan. Etika ini untuk deontologi, etika ini menilai tindakan sebagai benar atau salah secara intrinsik, bukan berdasarkan hasil akhirnya dalam konteks monopoli sekalipun menguntungkan perusahaan. Tindakan ini salah karena melanggar keadilan dan aturan main yang setara. Sedangkan pada utilitarianisme, monopoli bisa menguntungkan perusahaan namun merugikan konsumen, yaitu dengan harga menjadi mahal dan pilihannya sedikit. Tetap pekerja, upahnya itu pasti akan ditekan dan pesaing bisa tertindas. Dengan demikian, total kerugian sosial melebihi manfaat sehingga praktik tersebut dianggap tidak etis. Dalam keutamaan, perusahaan yang melakukan monopoli menunjukkan sifat seperti keserakahan, ketidakadilan, dan manipulatif. Etika yang baik seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan integritas. Dampak dari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yaitu dalam dunia bisnis yaitu inovasi stagnan. Karena tidak adanya tekanan persaingan, perusahaan monopolis enggan berinovasi. Yang kedua, peluang usaha menjadi tertutup. Otomatis UKM dan startup sulit berkembang karena dibatasi oleh akses pasar dan distribusi. Terus yang ketiga, dominasi pasar oleh segelintir pemain besar. Sedangkan dampak untuk konsumen yaitu harga menjadi tinggi, tidak ada mekanisme pasar untuk menekan harga, dan juga kualitas menjadi menurun. Tanpa ada pesaing, perusahaan bisa menurunkan kualitas produk atau jasa. Kemudian yang ketiga, pilihannya juga terbatas. Konsumen tidak bisa memilih produk sesuai dengan keinginan konsumen atau sesuai dengan preferensi. Terus untuk dampak terhadap masyarakat yaitu telah terjadi kesenjangan ekonomi, yaitu penguasaan pasar yang hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menciptakan ketimpangan pendapatan. Yang kedua ada ketergantungan tinggi, yaitu masyarakat sangat tergantung pada satu atau dua perusahaan besar. Dan yang ketiga, pengaruh politik dan kebijakan, yaitu perusahaan besar bisa mempengaruhi regulasi demi kepentingan sendiri. Untuk rekomendasi solusi berbasis etika bisnis, yang pertama kita bisa menguatkan regulasi penegakan hukum, yaitu pemerintah perlu menegakkan hukum persaingan secara ketat seperti ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPJ. Kemudian diberlakukannya sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan monopoli. Yang kedua, edukasi etika bisnis yaitu menanamkan nilai-nilai moral sejak dini pada pelaku usaha.
serta mendorong kesadaran bahwa keuntungan jangka panjang bergantung pada kepercayaan publik dan juga integritas atau kejujuran. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus terbuka dalam proses merger, akuisisi, dan praktik harga. Dan juga harus dilakukan audit independen terhadap kebijakan pasar dan harga. Kemudian yang keempat adalah membuka peluang masuk pasar bagi pelaku usaha kecil menengah, meningkatkan akses teknologi dan modal bagi startup, juga menghindari kontrak eksklusif dan praktik dumping. Yang terakhir adalah pemerintah, swasta, akademi, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk membentuk ekosistem bisnis yang adil dan beretika. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.